Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP 1 Dawi Kudus, Ibu DRA Endang Siwi Ekwati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Dawi Kudus. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 6 November tahun 2020 kita dapat kembali bertemu bertatap muka dalam kegiatan desiminasi refleksi pembelajaran guru oleh kepala sekolah dan teman sejawat dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara ini akan berjalan dengan tertib dan akan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP 1 Dawi kepada yang terhormat Ibu DRA Endang Siwi Ekwati MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bapak, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena masih dipertemukan dalam keadaan sehat, tidak ada halangan apapun. Bapak Ibu, kegiatan pagi ini adalah diseminasi pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Erna Wijayanti, Sarjana Pendidikan, yang sebetulnya kegiatannya sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, tetapi baru sempat kita lakukan diseminasi pada pagi hari ini. Untuk kegiatan diseminasi Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk menggali kelebihan yang dilakukan oleh guru model dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dari hasil refleksi kita juga belajar untuk memperbaiki apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh guru model terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan standar pembelajaran. Oleh karena itu, kita semua dapat belajar, baik melihat dari kelebihan maupun kekurangannya. Tetapi mohon nanti Bapak Ibu, khususnya dari observer yang akan menyampaikan hasil evaluasinya, dapat dilakukan dengan bahasa yang santun dan humanis sehingga tidak menyinggung guru model. Meskipun ini Bu Erna sudah menyampaikan, tidak apa-apa, apa saja yang Bapak Ibu lihat sampaikan saja, tetapi etikanya tetap harus kita junjung. Kita tidak akan melihat dari sisi negatifnya, tetapi dari sisi positifnya. Dan nanti kalau ditemukan hal-hal yang masih kurang, kita akan mencoba memperbaiki bersama. Akan lebih baik lagi kalau Pak Amali membawa RPP yang dibuat oleh Bu Erna, sehingga nanti dapat disampaikan RPP yang dibuat dengan pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum. Mudah-mudahan Pak Amali punya RPP-nya sekilas. Iya, jadi idealnya membawa RPP yang dibuat oleh guru model sehingga bisa melihat kegiatannya sudah sesuai atau belum. Tetapi intinya Bapak Ibu bahwa kegiatan ini semata-mata kita lakukan agar kita mengambil manfaat dari
pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Erna yang diobservasi oleh Pak Amali. Nah, nanti apapun hasilnya, kita akan menyimpulkan bahwa setiap guru harus berani melakukan kegiatan diseminasi seperti yang disampaikan Bu Erna nanti, dan Bu Erna nanti bisa menyampaikan konfirmasi setelah semuanya sudah menyampaikan hasil pengamatannya. Itu jadi ini Bapak Ibu bisa melihat dari sisi yang mana saja, apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan rambu-rambu atau belum. Nanti bisa dilihat, ini tidak bermaksud untuk meneliti Bu Erna. Demikian, terima kasih untuk Bu Erna yang sudah siap untuk disaksikan, tidak meneliti loh Bu, disaksikan untuk pembelajarannya. Hari berikutnya mungkin nanti gantian Bu Dian, Pak Arya, dan ada Bu Eti juga, Bu Disa yang kemarin juga sudah ya, sudah. Kemudian Pak Amali, kemarin partnernya Bu Erna adalah Pak Amali. Demikian Bapak Ibu, sukses untuk Bu Erna dan kawan-kawan, sukses untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan pada pembawa acara, pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan sekaligus uraian singkat tentang bagaimana kita sebaiknya saat melakukan proses pembelajaran dari kegiatan awal, kegiatan inti hingga kegiatan penutup. Nah, pada kesempatan pagi hari ini akan kita lihat bersama tayangan rekaman pembelajaran untuk yang pertama, guru model yang pertama yaitu Ibu Erna Wijayanti SPB. Silahkan kita perhatikan bersama tayangan rekaman pembelajaran beliau. Silakan Ibu. Karena dari kelompok 2 bagus sekali tadi sudah dijelaskan bahwa kelompok 3 yang akhirnya semuanya tapi dia mengatakan bahwa kepala besar maka gaya yang dihasilkan juga akan lebih besar. Kepala yang menyerang kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang pembelajaran dari Bu Erna. Yang pertama, secara umum sudah runtuh, sudah bagus dari pendahuluan terus proses dalam inti pembelajaran sampai penutup itu sudah sangat bagus. Namun tentu masih ada yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, pemanfaatan media terutama LCD belum begitu maksimal, masih dapat dimaksimalkan lagi, misalnya dengan penayangan gambar atau video supaya siswa itu lebih menarik, lebih dapat memahami materi yang pada waktu itu. Ya, pemanfaatan LCD perlu dimaksimalkan. Yang kedua, penilaian ini sudah disampaikan, tapi saya amati di tengah, harusnya di awal dan lebih dipertegas dengan LCD apa yang dinilai pada pembelajaran. Jadi penilaiannya sudah, tapi perlu disampaikan lebih tegas di awal. Kemudian keaktifan siswa ini sudah terlihat keaktifannya, ini perlu ditingkatkan supaya siswa tidak hanya berdiri di tempatnya, tapi bisa maju dan juga menulis. Jadi yang menulis bisa sebaiknya ya tidak guru, tapi kalau diberi kesempatan siswa yang menulis di papan tulis, baik pendapatnya maupun kesimpulannya
kalau bisa itu supaya siswa, jadi nanti bisa meningkatkan keberanian siswa. Ini untuk melatih keberanian siswa. Selanjutnya belum menyampaikan pendapat perasaan siswa. Di awal sudah lebih sekilas yang menutup pendapat siswa, perasaannya itu belum diutarakan oleh siswa itu sendiri. Demikian, hanya 3 saja itu 4. Untuk yang lain saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang diberikan, mohon maaf sebelumnya untuk Bu Erna dan Bapak Ibu Guru yang lain. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan tentang video pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Erna sebagai guru atau model ya, kemudian tadi Pak Mali sebagai observer. Dari video yang saya lihat itu mungkin apa saya yang mengikutinya tadi kelewatan atau bagaimana. Di awal pembelajaran kelihatan anak-anak sangat tergesa-gesa ya, tergesa-gesa untuk masuk di materi inti. Di situ anak belum nampak siap untuk menerima materi secara benar-benar menerima materi secara kesiapan dalam menerima materi. Mungkin juga tadi dari sekian anak tadi mungkin ada 1-2 anak yang mungkin masih ada di luar, mungkin masih di kamar mandi atau pada saat itu mungkin tidak ada, itu juga tadi juga belum nampak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, terutama Bapak Mali sebagai profesor. Dan menanggapi pertanyaan dari Pak Arya tadi, masukan ya, saya mengucapkan banyak terima kasih, berterima kasih atas semua masukannya. Kemudian yang dari Pak Mali dulu, penggunaan LCD yang masih belum maksimal. Ya mungkin pada saat pembelajaran yang saya lakukan bisa dikatakan seperti itu. Tapi mohon Bapak Ibu Guru harus tahu bahwa 40 menit yang saya gunakan itu khusus untuk latihan soal. Jadi LCD yang tentang penggunaan media pembelajaran lain seperti video, LCD, PowerPoint dan lain sebagainya itu pertemuan sebelumnya. Jadi ketika materi masuk, Pak Ria tadi materinya belum disampaikan, anak belum siap, sudah. Pada pertemuan sebelumnya adalah sudah penyampaian materi melalui PowerPoint, video maupun LCD. Sedangkan untuk yang pertemuan ini hanya sekedar untuk melatih soal, anak-anak tahu bahwa dalam peristiwa sehari-hari itu banyak hal yang bersinggungan dengan hukum Newton. Jadi LCD di sini hanya saya pergunakan yang pertama tadi untuk menunjukkan judul materi, yaitu peristiwa sehari-hari dalam penggunaan hukum Newton. Kemudian LCD yang kedua saya gunakan untuk menampilkan soal di masing-masing kartu, karena setiap anak di sini tidak pegang kartu, hanya memegang 2 kartu, padahal mereka perlu mengetahui 10 soal. Jadi setiap soal satu akan dibahas, barulah penggunaan LCD. Betul, itu Pak Mali. Terima kasih masukannya, tetap saya ingat. Demikian juga Pak Arya. Terima kasih. Tujuan 2 kali saya sampaikan, yaitu di awal ketika kartu belum saya bagi, kemudian saya ulang lagi ketika kartu juga sudah saya bagi, saya jelaskan tujuannya. Mungkin Pak Arya agak kelewat di hal yang ini. Itu Pak Arya ya.
Terima kasih, demikian cukup jelas konfirmasi yang telah disampaikan oleh Bu Irna. Yang jelas di sini adalah kaitannya dengan waktu. Memang kita guru memang harus pandai-pandai mengatur waktu karena kita memang masalahnya memang waktu. Baik, saya hanya ingin melihat aktivitas siswa di instrumennya Pak Nur dan Bu Dian. Di sana yang nomor 5 itu ada tagihan siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad ke-21. Nah, ciri-ciri keterampilan berkomunikasi yang bagaimana? Ini yang saya tayangkan Bapak Ibu. Siswa berani menyampaikan sesuatu, menanggapi sesuatu, mempertahankan sampai menyimpulkan. Ini kalau guru bahasa Indonesia pasti tahu bahwa sebelum menyimpulkan itu ada langkah-langkah awal. Misalnya anak paham isinya, merangkum, membuat ringkasan, gitu, menemukan ide pokok dan seterusnya sampai akhirnya bisa menyimpulkan. Sehingga di kegiatan mengkomunikasikan ini pun tentang menyimpulkan itu di nomor 4. Nah, tagihannya Pak Nur ini di tagihan yang nomor 5 ini siswa harusnya telah menunjukkan budaya berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan melalui berbagai media. Nah, ini bisa tampak ketika pembelajaran tadi, apakah ini telah tercipta budaya berani mengomunikasikan itu atau belum? Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu. Tadi anak-anak sudah menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan sangat baik atau belum? Jangan mungkin Pak. Belum ya? Yang mana yang menunjukkan belum? Ya, ketika berpendapat ini yang tanggapan dari teman-temannya ini masih kurang. Guru yang harus mengembangkan bagaimana membuat siswa berani mengungkapkan sesuatu. Kemudian ketika siswa mempresentasikan, ketika ditanyakan ada pertanyaan, hampir semuanya jawab tidak ada. Berarti di nomor 2 itu belum bisa menanggapi. Ini fakta. Nah, saya bertanya pada Bapak Ibu, apakah kasus yang dialami Bu Erna Bapak Ibu alami juga? Iya, artinya ini kan dikembangkan. Komunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis ini sebagai keterampilan ke-21 ini harus dikembangkan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mendatangkan anak, jangan tergesa-gesa dengan target materi. Kalau belum selesai maka ini di akhir disampaikan. Ada pertemuan berikutnya kita lanjutkan presentasi kelompok ini untuk kartu nomor sekian sampai sekian. Tidak masalah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang harus dikembangkan. Tadi catatan saya memang kemampuan bertanya, kemampuan menanggapi, kemampuan menyimpulkan itu belum ada banyak. Itu ini tadi beberapa masukan sudah ada, hanya tanya tolong Bapak Ibu besok kalau ada yang diseminasi lagi jangan takut untuk mengungkapkan. Bu Erna kan gak memusuhi yang tanya ya? Enggak. Gak memusuhi yang bertanya, takut kejutannya. Ya itu sudah menyampaikan, bahkan silakan saya dikuliti katanya begitu. Tapi saya hanya melihat dari sisi siswa, ternyata kemampuan membacanya masih rendah, kemampuan berkomunikasinya masih rendah, kemampuan berpikir kritisnya masih rendah. Kalau kolaborasinya tadi karena sudah dibuat kelompok itu sudah ada, tetapi belum tampaknya belum efektif juga satu dengan yang lain gitu, sehingga nanti bisa dikembangkan lagi. Begitu. Kemampuan anak-anak di dalam membaca kemudian menguatkan budaya sangat rendah Pak.
saya kira perlu kita pikirkan strategi untuk sekolah kita supaya anak-anak ini selain kebiasaan mungkin ada strategi-strategi tertentu supaya anak ini berani untuk mengeluarkan pendapat, kemudian termasuk biasanya adalah membaca. Jadi membaca itu memang masih seperti mengejar, rata-rata seperti itu. Begitu Bu, terima kasih. Oh ya, harus dilatih. Diberi contoh oleh guru juga. Iya, gurunya juga gitu. Suruh tanya juga gak mau tanya gitu ya. Terus idem gitu, udah diwakili gitu. Betul, begitu ya. Kita takutnya itu karena ini takut dengan UETA gitu. Yang sama memang tadi. Kalau bapak macam-macam, kalau saya sih tingkat tak juta. Satu lagi, ya Bapak Ibu. Satu lagi. Monggo. Creativity, collaboration, dan communication ini memang yang PR bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja pada acara yang selanjutnya, yaitu simpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Kristiani selaku sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu dan Ibu Dr. Anda Indah Suwipati MPD sebagai Kepala Sekolah. Terima kasih saya ucapkan juga kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan diseminasi refleksi pembelajaran guru. Akan saya sampaikan simpulan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 pada pukul 8 sampai dengan pukul 10:07. Tempatnya di lab IPA 2 SMP 1 Dawe, dipimpin oleh Ibu Kepala SMP 1 Dawe dan pesertanya guru SMP 1 Dawe sebanyak 22 guru. Materinya diseminasi refleksi pembelajaran guru dengan guru model Bu Erna. Kegiatan hari ini diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Bu Endang. Dari Bu Endang menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Erna ini tujuannya adalah menggali kelebihan yang dilakukan oleh guru model. Bukan kita tidak mencari kekurangannya, tetapi kita bisa belajar dari kelebihan dan memperbaiki kekurangannya. Sehingga observer dimohon untuk bisa menyampaikan tanggapannya secara santun dan manis sehingga tidak menyinggung perasaan. Kita juga bisa mengamati, kita sebaiknya mengamati pembelajaran yang benar dari bagian awal pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Semuanya sudah tertera di sini dan selanjutnya Bu Endang mengharapkan bahwa kita bisa meningkatkan mutu pendidikan di SMP 1 Dawe supaya lebih maju dari sekarang. Dan yang perlu diingat oleh Bu Erna bahwa pesan dari Bu Endang bahwa siap-siap untuk maju pada kegiatan lomba guru prestasi. Karena selama ini Bu Erna selalu lolos, Bu. Baik, kegiatan ketiga adalah penayangan video pembelajaran. Setuju. Kegiatan ketiga adalah penayangan video pembelajaran. Dan yang keempat tanggapan dari observer yaitu Pak Amali, Sarjana Pendidikan. Pak Amali menyampaikan bahwa secara umum pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Erna sudah runtuh dan bagus dari bagian pembuka sampai dengan penutup, tetapi masih ada yang perlu ditingkatkan. Pertama adalah pemanfaatan LCD supaya lebih maksimal dan siswa lebih tertarik dan lebih memahami materi. Yang kedua, penilaian harusnya dipertegas di awal. Keaktifan siswa sudah terlihat tapi perlu ditingkatkan supaya siswa tidak hanya berdiri tapi juga maju dan menulis pendapatnya atau simpulannya supaya bisa meningkatkan keberanian siswa. Kemudian tadi yang belum tersampaikan yaitu belum menanyakan perasaan siswa tentang proses pembelajaran. Mana Pak Ahmad? Baik, selain itu juga ada tanggapan dari Pak Arianto yang menyatakan bahwa anak dari awal pembelajaran sudah tergesa-gesa sehingga tampak anak belum siap mengikuti materi.
Kemudian Pak Arianto juga menyampaikan tanggapan lagi supaya anak bisa memberikan motivasi, supaya guru bisa memberikan motivasi supaya anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian Bu Irna menyampaikan konfirmasi terhadap tanggapan dari observer dan mengucapkan terima kasih bahwa selama 40 menit yang digunakan itu untuk latihan sehingga pemanfaatan LCD kurang maksimal karena sudah disampaikan pada pembelajaran yang lalu. Kemudian acara yang ke-8 adalah tanggapan dari Kepala SMP 1 Dawe. Bu Endang menanggapi juga terhadap kita. Saya agak malu ini Bu. Banyak guru yang tidak mau bertanya, termasuk saya. Bukan tidak mau, tapi malu bertanya. Karena mau bertanya itu sebetulnya sisa kejadian, tapi kami banyak yang tersisa juga di sini. Kemudian aktivitas siswa yang berani menyampaikan sesuatu, menanggapi sesuatu dan menyimpulkan belum tampak, padahal ini perlu kita budayakan supaya siswa bisa menguasai keterampilan abad 21 dan ini ada di komponen SKL ya, standar mutu lulusan itu ada di situ, ada komponen 6, 5, 6, 7 yang menuntut keterampilan dari komunikasi. Kemudian guru harus mengembangkan bagaimana siswa berani menyampaikan sesuatu dan anak perlu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kita juga tidak boleh tergesa-gesa pada target materi karena kemampuan karena ide yang paling penting adalah kita bisa meningkatkan keterampilan abad 21. Kemudian untuk videografer kalau mengambil gambar sebaiknya pelan-pelan saja dan supaya tidak goyang. Selanjutnya tanggapan dari Pak Nur bahwa kita perlu memikirkan strategi supaya anak-anak berani mengeluarkan pendapat dan lancar membaca, dan Bu Endang memberikan masukan juga dari Budista, anak-anak tidak ada kendala secara komunikasi sudah bagus, tapi secara keseluruhan memang belum bagus untuk di SMP 1 Dawe, sehingga Bu Endang memberikan PR untuk latihan debat bagi guru-guru mapel yang bisa digunakan untuk debat, antara lain guru bahasa Indonesia, guru IPS, dan guru PKN. Selanjutnya terakhir Bu Endang menyampaikan bahwa kita harus mengembangkan keterampilan berkomunikasi, berpikiran kritis, kreatif dan inovatif, berkolaborasi juga perlu ditingkatkan, dan keterampilan abad 21 atau PARCE ini perlu dikembangkan supaya benar-benar terwujud. Demikian kegiatan simulan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian yang telah memberikan simulannya seperti jalan tol, begitu. Rangkuman. Baik Bapak Ibu, acara demi acara dari awal acara sampai saat ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. PR-nya akan insya Allah akan kita laksanakan semua demi mencerdaskan anak bangsa. Gitu kan Pak Nur? Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua Bapak Ibu guru, kemudian Bu Irna sebagai guru model, Bu Endang Siwi, Ibu Dian Kristianti, juga rekan-rekan semua yang telah bekerja sama membantu lancarnya kegiatan pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.